Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Cepi Rahmat Hidayat, Eskom Mkom yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem dengan judul Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dari proyek yang kami rancang, mulai dari latar belakang hingga rumusan masalah dan solusi yang kami tawarkan. Baik, sebelum ke pemaparan materi, sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Muhammad Ajril Alimin, lalu saya sendiri, Sony Gunawan, lalu ada Muhammad Rizky Ramdhani, dan Surya Alamsyah. Selanjutnya masuk ke latar belakang dari perancangan sistem yang kami buat. Saat ini perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mengelola data secara digital agar pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Namun, pada kenyataannya masih banyak instansi atau usaha yang melakukan pencatatan inventaris barang secara manual, misalnya menggunakan buku atau Microsoft Excel. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti resiko kesalah pencatatan, kehilangan data, kesulitan dalam mencari informasi barang, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan inventaris. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merancang sebuah sistem informasi inventaris barang berbasis web yang diharapkan dapat membantu proses pendataan dan pengelolaan inventaris secara lebih terstruktur, terkomputerisasi, dan mudah diakses. Lalu selanjutnya pada slide ini terdapat rumusan masalah dan solusi yang kami usulkan. Rumusan masalah yang kami angkat ada 3 poin utama. Pertama, bagaimana merancang sistem inventaris barang berbasis web. Kedua, bagaimana menerapkan metode waterfall pada proses pengembang sistem. Dan ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pengelolaan data inventaris agar lebih efektif dan efisien. Sebagai solusi, kami membangun sistem informasi inventaris barang berbasis web dengan menggunakan metode waterfall sebagai model pengembang perangkat lunak. Melalui sistem ini, proses pendataan barang, pengelolaan stok, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan inventaris dapat dilakukan secara otomatis dan lebih terorganisir. Oke, baik. Slide selanjutnya ruang lingkup dan kebutuhan sistem. Ada 3 ya. Yang pertama, fitur yang tersedia meliputi yang pertama login, dashboard, data barang, kategori barang, supplier, barang masuk, barang keluar, laporan, manajemen user, dan kebutuhan fungsional. Yang kedua, sistem harus mampu login, logout, CRUD barang, CRUD supplier, CRUD user, mengelola barang masuk, mengelola barang keluar, menampilkan dashboard, dan generate laporan. Yang terakhir, kebutuhan non-fungsional. Ada hardware, laptop minimal RAM 8GB, software, Windows, browser, MySQL, SAM MPP, keamanan, login menggunakan user dan password, dan yang terakhir, hak akses berdasarkan role. Selanjutnya, pemodelan dan arsitektur data. Di slide ini terdapat 3 bagian utama, yaitu use case diagram sama ERD dan arsitektur teknologi. Yang pertama itu dari sisi use case diagram ya. Sistem ini difokuskan untuk pengguna dengan peran admin. Ada 5 fungsi utama yang bisa diakses oleh admin, yaitu login ke sistem, mengolah data barang, mengelola data supplier, melihat atau mencetak laporan, dan logout. Terus yang ERD, kita masuk ke pemodelan basis datanya, yaitu ERD. Di sini terdapat entitas utama barang yang terhubung dengan beberapa entitas lainnya. Yang pertama, satu user dapat mengelola banyak data barang. Yang kedua, satu kategori dapat mencakup banyak barang dan sebaliknya. Yang ketiga, satu supplier dapat menyuplai banyak barang. Dan yang terakhir, data barang ini mencatat riwayat pergerakannya, di mana satu barang bisa memiliki banyak transaksi di tabel barang masuk maupun barang keluar. Terus yang ketiga,
Arsitektur teknologi. Untuk arsitektur teknologi atau tech stack yang digunakan, yang pertama pengguna atau user akan mengakses aplikasi melalui browser. Yang kedua, permintaan tersebut diteruskan ke web server yang kemudian diproses oleh backend framework PHP Laravel untuk menangani logika bisnisnya. Yang ketiga, seluruh data transaksi dan master data disimpan secara aman, terstruktur di MySQL database. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bagian manajemen hak akses. Di sini terdapat dua hak akses. Yang pertama itu admin, yang kedua itu user. Untuk hak akses admin, yang pertama mengelola seluruh data sistem, yang kedua menambah, mengubah, dan menghapus barang, yang ketiga mengolah supplier, yang keempat itu mengolah transaksi, dan yang terakhir yaitu melihat laporan. Itu untuk hak akses admin. Nah, untuk selanjutnya yaitu di hak akses user. Di sini terdapat tiga hak akses. Yang pertama yaitu melihat informasi inventory, yang kedua melihat data barang, dan yang terakhir yaitu melihat laporan. Oke, selanjutnya untuk di demo program. Pada sesi demo ini, saya akan perlihatkan alur penggunaan sistem informasi inventory management secara menyeluruh. Nah, di sini saya menampilkan untuk halaman loginnya. Selanjutnya, saya login menggunakan akun administrator. Sistem akan melakukan autentikasi username dan password. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sesuai hak akses yang dimiliki. Nah, di sini saya akan memasukkan username-nya yaitu admin, passwordnya yaitu admin. Nah, di sini sudah muncul ya di halaman dashboardnya, halaman utama. Ini merupakan halaman dashboard yang berfungsi sebagai pusat informasi inventaris. Pada halaman ini ditampilkan jumlah barang, jumlah supplier, total transaksi, barang masuk dan keluar, nilai inventaris, grafik transaksi, serta notifikasi apabila terdapat stok barang yang hampir habis. Informasi ini membantu admin memantau kondisi inventaris secara cepat. Ini juga terdapat ada dua mode, yaitu dengan mode siang dan bisa juga mode gelap. Seperti ini. Kita akan pakai mode terang aja. Ini untuk tampilan barang, barang masuk, barang keluar, supaya inventaris. Oleh mesin juga ada barang, ini juga ada grafik barang masuk, ini barang keluar, dan ini grafik yang lainnya yaitu yang ini di sini juga ada top 5 stok terbanyak. Nah, ketika ada barang yang stoknya hampir habis, di sini akan muncul ya ini untuk progress stoknya, dan ini aktivitas akhirnya. Di sini juga ada actionnya juga. Setelah di bagian dashboard, saya akan juga menampilkan di bagian menu data barang. Nah, pada menu data barang ini, administrator dapat melakukan pengelolaan data barang. Sebagai contoh, saya akan menambahkan satu barang baru. Atau barangnya kita tes saja. Stoknya kita bisa juga mungkin di 20 stoknya. Harganya dan akan simpan. Nah, setelah data disimpan, sistem akan memvalidasi input dan menyimpan data ke database MySQL. Di sini saya akan menampilkan database MySQL.
Nah, ini adalah struktur database-nya. Nah, setelah itu kan tadi saya sudah menambahkan satu barang kan yang awalnya 5 barang, kita akan cek apakah sudah masuk ke database. Jadi sudah dimasukkan kan untuk data barangnya, kodenya dan namanya, kemudian HP dan berarti sudah masuk ya ke database-nya. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah si harga dari HP ini. Kita klik ini, kita ubah harganya menjadi gini. Kan ketika datanya salah akan muncul notifikasi seperti itu. Nah, ini sudah bisa kan dan harganya itu sudah berubah. Oke, kita akan lihat juga di database-nya. Nah, kita akan cek ya, kita akan refresh yang harganya dari 2 juta. Nah, harganya sudah berubah ya, tapi otomatis ke database-nya juga berubah. Tetapi fitur edit barang ini itu hanya bisa diakses oleh administrator. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus barang. Kita akan coba hapus barang yang sudah kita buat ya. Dan aksi ini juga cuma bisa dilakukan oleh administrator ya. Dihapus. Oke. Di sini sudah terhapus. Selanjutnya kita akan cek juga di database MySQL-nya. Ya, di sini masih ada karena kita belum di refresh. Kita akan coba refresh dulu. Nah, barangnya sudah tidak ada karena kita sudah hapus. Berarti sudah terkoneksi dengan database-nya. Oke, dan selanjutnya kita akan ke menu. Oh ya, sebelum lanjut ke menu berikutnya, di sini juga bisa mencari barang berdasarkan, atau kita cari berdasarkan nama barangnya. Kita klik, itu langsung terjadi perubahan dan munculnya barangnya. Jadi satu juga. Nah, ini muncul juga contoh dari stok. Nah, ini muncul juga kan, bisa. Nah, fitur ini juga berguna ketika si daftar barangnya atau data barangnya itu banyak, kita tinggal cari saja. Gitu. Ini itu adalah fitur untuk memudahkan pengguna ya. Nah, selain data barang, administrator juga bisa mengelola data supplier. Kita klik menu suppliernya. Nah, menu supplier ini digunakan untuk mengelola data pemasok barang. Data supplier terhubung dengan data barang sehingga hubungan antar data tersimpan di dalam database. Nah, di sini kita akan coba juga menambahkan suppliernya ya. Kita ambil contoh. Nah, ini untuk menambahkan supplier, dan kita juga bisa edit untuk administrator, dan juga kita bisa mendelete juga, dan di sini juga terdapat fitur untuk mencarinya ya. Fitur ini juga untuk memudahkan ketika suppliernya itu banyak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke menu barang masuk. Nah, menu ini adalah transaksi barang masuk. Admin memilih barang dan menentukan jumlah barang yang diterima. Setelah transaksi berhasil, stok barang otomatis bertambah dan transaksi dicatat pada tabel transaksi. Kita akan coba untuk menambahkan stoknya dari ini. Kita tambahkan 10. Klik simpan. Sehingga kita refresh dulu ya. Nah, data sudah terbuat ya. Maka di sini untuk keyboardnya itu yang awalnya stoknya itu 10 jadi 30, kita cek juga di data barangnya apakah masuk. Nah, masuk juga kan. Oke, kita juga bisa dicek di sini barang masuknya bertambah dari sini.
Kita coba cek lagi dari 83, kita coba barang masuknya itu tambahkan 7. Di sini kita tambahkan 7. Untuk refreshnya. Oke, di sini. Nah, di sini juga bertambah. Nah, di sini juga bertambah ya. Selanjutnya itu di menu barang keluar. Nah, kita akan coba. Nah, di menu ini adalah itu transaksi barang keluar ya, ketika di stoknya itu diambil ataupun dikurang, di sana juga akan berubah ya. Kita akan coba mengurangi stok dari printer. Kita ambilnya 10 barang keluarnya transaksinya ya, kita refresh dulu, kita cek lagi yang dulunya untuk 30 kita ambil. Nah, di sini juga berubah ya, dan kita juga bisa cek. Nah, di sini juga bisa terlihat ada aktivitas terakhirnya tuh terlihat 10 barang keluar tadi, 7 barang masuk, 10 barang masuk. Juga ini untuk menambahkan supplier gitu ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu ke tahap menu laporan. Di sini saya akan menunjukkan untuk menu laporannya itu seperti ini. Nah, di sini juga terdapat grafik. Di sini juga ada grafik juga tapi berbentuk pie. Di sini juga ada laporannya, tabel laporan. Nah, di sini juga terdapat barang masuk, barang keluar. Nah, di sini juga terdapat menu untuk ekspor CSV, ekspor PDF, ekspor Excel, print, dan paket. Coba untuk ekspor CSV. Di sini langsung muncul untuk kita menyimpannya di sebelah mana. Ini berfungsi ekspor PDF juga. Ini juga bisa lakukan ekspor Excel juga. Ini juga berfungsi bisa diekspor. Ini juga bisa dilakukan untuk data juga sama, bisa data juga bisa. Nah, semua transaksi yang telah dilakukan secara akan tercatat pada menu laporan. Pengguna dapat melakukan pencarian data, melihat ringkasan transaksi, mencetak laporan ke PDF, mengekspor ke Excel maupun CSV, serta melakukan backup dan restore data. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, di sini sudah muncul kita sampai barang masuk, laporan barang masuk. Kita coba filter juga barang keluar, jual berpindah ya. Ini untuk tabel laporannya supaya berfungsi yang sendiri ya. Juga bisa perfect. Selanjutnya juga saya akan menampilkan di menu profile. Nah, di sini itu untuk pengubahan data seperti ini, nama, email, nama telepon. Untuk role-nya itu kita berdasarkan ketika login, nah, itu ya. Lama di sini juga bisa untuk profilnya juga kita coba ubah menjadi admin saja. Ini juga data berhasil. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke hak akses kedua yaitu user. Kita klik login terlebih dahulu. Nah, untuk username usernya itu semua user, dan untuk passwordnya itu user. Nah, berbeda dengan tadi, administrator itu bisa mengelola data barang, mengelola laporan. Di sini untuk user hanya bisa melihat saja daftar barang. Ini juga bisa dilihat. Nah, data barangnya juga coba bisa dilihat. Laporannya juga ini laporan dilihat, tapi bisa juga untuk mengekspornya kayak ekspor PSP, ekspor PDF, ekspor Excel, kemudian backup data dan ekspor data. Nah, ini juga sama untuk profilnya, menu profilnya. Mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan di demo program webnya. Selanjutnya kita akan ke bagian
Nah, kan untuk eh, demo sudah selesai, kita akan untuk kode review. Di sini saya menggunakan password ya. Tunggu sebentar, saya akan buka. Ini untuk review kodenya. Nah, project ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu front end dan back end. Front end dibangun menggunakan React TypeScript untuk antarmuka pengguna, sedangkan back end menggunakan Express.js sebagai REST API yang terhubung dengan database MySQL. Selanjutnya saya akan menampilkan di bagian backend-nya. Nah, ini terdapat kode-kode dan juga sudah dua. Nah, di sini saya sudah buka di bagian backend-nya. Kita akan coba ke bagian roots. Kita akan menampilkan salah satu, kita tampilkan saja. Nah, potongan kode ini merupakan proses create data barang. Backend menerima data dari frontend, kemudian menjalankan query insert ke database MySQL. Setelah berhasil disimpan, backend mengirimkan respon bahwa data berhasil ditambahkan. Kita akan sudah selanjutnya ini kode-kodenya. Di sini yang ketika kode ditambahkan, ini query insert-nya. Lalu itu sama, query ini query-nya dan hapus barang. Yang untuk potongan kodenya itu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ke menu dashboard. Di bagian frontend dashboard. Ada dashboard digunakan komponen start card. Nah, start card ya, untuk menampilkan informasi seperti jumlah barang, supplier, transaksi masuk, transaksi keluar, dan nilai inventaris. Barang masuk, barang keluar, supplier, dan inventaris. Nah, ini untuk potongan kode review dari dashboard. Dan di sini juga saya akan mereview sedikit kode-kodenya. Di sini tuh menu halaman yang baca kode apa kita baca kodenya dari sana. Kode reviewnya. Selanjutnya kita akan coba buka ke hak akses. Hak akses terdapat di dalam kode komponen. Nah, di sini ada sidebar. Kita akan mereviewnya dari atas terlebih dahulu. Nah, untuk kita mau dapat formula link, parameternya, selanjutnya kita ke kode nah, di sini kode ini digunakan untuk mengatur hak akses. Nah, sehingga menu tertentu hanya ditampilkan jika pengguna memiliki role administrator, sedangkan user hanya dapat melihat data tanpa melakukan perubahan. Seperti yang tadi saya kasih lihat, admin itu bisa mengubah data, menghapus data, mengedit data. Intinya si admin ini bisa mengelola seluruh data, sedangkan user hanya bisa melihatnya saja. Di sini juga akan saya kasih skill untuk kode-kodenya. Di sini menggunakan JavaScript. Ini kita nanti juga ini untuk koneksi ke backend database-nya. Ini di bagian di bagian backend-nya, config-nya. Di sini
implementasikan si database-nya ini juga kan ini perpanjangannya bisa juga dilihat. Nah, setelah proses pembangunan selesai dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur, kita menggunakan metode pilot testing. Pengujian meliputi login, pengolahan data barang, data supplier, si barang masuk dan keluar, laporan ekspor, backup resource dan hak akses guna merasakan hasil pengujian seluruh fitur berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Nah, mungkin di sini saja untuk penjelasan dan untuk demo program. Selanjutnya slide ke-10 yaitu hasil evaluasi. Setelah dilakukan pengujian, tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. Dari sisi fungsionalitas, seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari sisi kemudahan pengguna, sistem memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dioperasikan baik oleh admin maupun pengguna. Selanjutnya, dari aspek kecepatan dan performa. Sistem mampu memproses data serta transaksi dengan cepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Terakhir, dari sisi keamanan data. Sistem telah menerapkan mekanisme login dan pembagian hak akses berdasarkan peran atau role pengguna. Dengan demikian, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan wewenangnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem dapat dikatakan telah memenuhi tujuan penelitian karena mampu memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam pengolahan data persediaan barang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebagai penutup, kami simpulkan bahwa sistem inventaris barang berbasis web ini dirancang menggunakan metode waterfall, sehingga proses pengembangannya lebih terarah dan terstruktur. Sistem yang kami buat diharapkan dapat membantu proses pengelolaan inventaris menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Sistem informasi inventory management yang kami bangun telah memenuhi kebutuhan utama pengelolaan inventaris, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan data barang dan supplier, termasuk transaksi barang masuk dan keluar, hingga penyajian laporan. Sistem juga telah menerapkan hak akses admin dan user sehingga keamanan data lebih terjaga. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan penambahan notifikasi real-time, barcode scanner, dan analisis laporan yang lebih lengkap. Terima kasih kepada Bapak Cepi Rahmat Hidayat, kami siap menerima pertanyaan.